Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan sesuatu yang beresiko, tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko nggak diridhoi Allah kan bahaya. Nggak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Nggak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan. Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Tapi pede jawabnya. Sampai mertua juga. Belum lagi ngeluarin dalil ya. Kan ustadz lah ya. Banyak dalil ya. Ayat, hadis, banyak lah udah saya kumpulin bisa jadi satu buku tuh. Khusus ayat dan hadis untuk melamar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ayat dan hadis bahan untuk melamar, nembak calon mertua lah. Pak, itu ada tuh hadis ya. Cuman saya agak-agak ragu nih bunyinya kayak gimana tuh, kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari ustadz. Nih hadis sahih loh Pak. Kalau datang seorang pemuda yang baik akhlaknya gitu kan ya, jangan ditolak. Itu saya pernah dengar, Bapak pernah dengar? Pernah sih. Nah gimana Pak? Saya beres langsung urusan. Masa dia mau nolak hadis kan ya? Ingkar sunnah tuh jadinya bahaya. Duh jangan pakai hadis deh dan segala macam. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Nikah tuh nggak punya modal, tapi ya bismillah aja lah. Gambling kan. Masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan nggak mungkin. Kan menikah itu untuk taat kepada Allah kan. Gua hawa nafsu. Emang hawa nafsu. Masa nikah nggak pakai hawa nafsu? Ini ada yang keliru di masyarakat kita. Katanya nggak boleh menikah karena hawa nafsu. Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Lo nikah nggak karena Allah tuh, karena nafsu. Nggak berbenturan dua hal ini. Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu namanya karena Allah. Nggak ada cerita karena Allah berarti nggak melibatkan hawa nafsu. Nggak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lo kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu nggak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi nggak dibilang, gue jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab nggak ada pahala, yang ada al-jaza. Al-ajru. Al-jaza itu artinya balasan, al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya. Itu al-jaza, al-ajru. Termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Nggak masalah mengharapkan, saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Nggak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu halal. Tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat, apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen menyalurkan kebutuhan biologis saya secara halal. Wah, nggak karena Allah nih, nafsu nih. Emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litaskunu ilaiha? Apa arti litaskunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman, gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya. Itu bahasa. Dan di Al-Mu'minun juga dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau nggak bisa hafizun, maka dia salurkan. Gimana cara nyalurinnya? 2. Illa ala azwajihim. Yang kedua nggak usah dibahas. Yang satu aja. Illa ala azwajihim, kepada istri mereka. Bukan istri mereka, istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu, kata Allah, faulaika humul adun. Dan Allah nggak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi menikah karena Allah, karena saya ingin menyalurkan kebutuhan biologis secara halal misalnya. Makanya mencari yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau misalnya ada yang kriterianya harus yang Arab, cari aja Syarifah, Habaib apa. Kalau Habib perempuannya Syarifah kan ya. Atau saya pengen yang Oriental, pergi aja ke Korea lah atau ke Jepang. Saya pengen yang misalnya etnik, nah, bisa di Indonesia misalnya. Ini mas selera, nggak masalah. Bukankah Nabi justru mengatakan memilih perempuan itu yang pertama justru fisiknya? Walaupun yang paling berharga bukan fisik, tapi tetap ditaruh yang paling depan. Karena itu yang ketahuan duluan kan. Kita nggak mungkin tahu kesolehannya
langsung ketika awal ketemu ini soleha banget nih, belum tentu. Ketika udah kenal dekat baru tahu ternyata dia rajin tahajud, rajin tilawah. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat dia di Instagram postingan terakhir tilawah, alhamdulillah 1 juz hari ini misalnya. Bisa kayak gitu. Tapi rata-rata yang pertama dilihat fisiknya kan ya. Walaupun fisik banyak menipu sih, hasil editan segala macam. Pas ngeliat orangnya, hah? Lebih cantik dari di Instagram sih. Dia salah ngedit. Ini artinya teman-teman, kalau menikah itu karena Allah, kenapa takut? Bukankah Allah sendiri berjanji kalau mereka fuqara, apa arti fuqara? Gak punya apa-apa. Kalau miskin masih punya apa-apa, cuma dikit. Kalau fuqara gak punya apapun. Allah yang yughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Oh, Allah yang cukupin, ya udah selesai. Nikah, datang, yuk nikah yuk. Gak gitu sih caranya. Terlalu polos kayak gitu mah pasti ditolak lah. Adalah trik-triknya pasti teman-teman udah mempraktekkan, kalau enggak pasti berstatus masih jomblo ya. Jomblo itu kurang kreatif menurut saya. Kalau yang udah nikah pasti kreatif banget, tahu banget cara-caranya gimana ya. Alhamdulillah berhasil. Setidaknya untuk dia berhasil setelah puluhan orang yang gagal misalnya. Kalau yang jomblo nih kayaknya harus latihan nih, belajar kepada yang udah nikah, nanti di kantor sambil istirahat sharing deh. Gimana dulu lu nembak calon istri? Gitu aja. Gimana gitu aja, tahajud dulu. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati dia memang ada di dalam tubuhnya, tapi pemiliknya bukan dia, tapi Engkau ya Allah. Setahu saya nih, dia kayaknya hatinya ke si fulan. Dah saya mah gak bisa kecuali dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya berhasil. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya sering bilang, saya itu bukan tipe istri saya loh. Sangat bukan tipe istri saya. Ada 4 hal yang pantang buat istri saya. 4-4-nya ada di saya. Subhanallah. Kok bisa berhasil? Ustaz. Dia berdoa, ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Saya cuma berdoa sekali, ya Allah, please yang itu. Ternyata tiba-tiba ya, kelepek-kelepek gak berhasil dia. Saya tanya, kenapa kamu milih saya? Bukankah 4-4-nya ada pada saya? Pertama, gak mau orang Sumatera. Katanya orang Sumatera itu keras. Saya? Dulu. Orang Sumatera itu keras. Orang Aceh, Sumatera, kuliah di Mesir. Nggak Mesir mah, Sumateranya Arab. Kan Arab juga ada Sundanya, ada Jawa ya. Sundanya Arab itu kayak Yaman. Itu Sundanya Arab, lembut-lembut. Sampai Nabi sendiri mengakui kan, orang Yaman itu hatinya lembut. Kalau Jawanya Arab itu yang ulet gitu kerja itu Palestina. Karena Palestina itu terkenal dengan keteguhannya. Tapi kalau Sumateranya Arab, yang ngomongnya keras gitu, belak-belakan, spontannya luar biasa, itu Mesir banget. Di Mesir nggak ada ceritanya kita nunggu Damri itu nggak ada. Yang ada ngejar Damri. Kita nunggu di halte, Damri ngeliat kita makin iseng tuh, dicepetin. Mahasiswa cepat begitu. Kita lari ngejar. Yang nggak biasa naik Damri itu mahasiswa Malaysia, karena mereka kan beasiswa dari kerajaan, sehingga dianjurkan jangan naik Damri, naik taksi. Tapi kadang-kadang mereka kehabisan duit juga naik Damri. Begitu turun, berlawanan arah itu ngegelundung tuh. Kita di atas ketawa-ketawa aja, Malaysia. Bukan negaranya, yang orangnya karena terbiasa naik taksi, naik MRT. Dan kita mah Damri, desak-desakan. Kalau udah ramai di dalam Damri marah-marah, sallu ala Nabi, udah sallallahu alaihi wasallam. Cara paling sederhana mendamaikan orang di Mesir itu suruh salawat. Humar segala macam. Mereka kalau ngomongnya kasar tuh nyebutnya humar, keledai. Karena keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di Al-Quran kan. Ya humar gitu dan segala macam humar. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai lagi gitu. Tapi pas salawat mereka bisa cooling down dulu dikit. Saking menghargai Rasulullah ya. Kadang-kadang ada juga yang sambil marah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir, orang Sumatera kuliah di Mesir, kebayangan? Udah Sumatera itu mungkin agak keras, kuliah di Mesir. Jadi wataknya tuh terbentuk dengan 2 negeri. Alhamdulillahnya ketemu orang Jawa yang mungkin beda banget dengan Sumatera. Nggak mau dia orang Sumatera. Saya Sumatera. Sumatera Aceh pula. Dan Aceh di tempat markasnya
gam, HCPD. Dan itu kan gam dulu banyak di situ ya. Terus yang kedua nggak mau yang kulitnya dof. Kebanyakan ke pantai misalnya. Saya nyebutnya nggak dop sih, nyebutnya eksotis gitu. Ketiga nggak mau yang berewokan. Nggak usah tanya kenapa. Keempat nggak mau anak pesantren. Ini juga nggak tahu kenapa nih. Empat-empatnya ada di saya nih. Ya Allah, please jangan itu. Ya Allah, saya pengennya itu. Kuat-kuatan doa. Ternyata doa saya lebih diijabah. Tadi kan, Ustaz. Pas ketemu sama dia, kenapa kamu mau sama saya? Padahal empat-empatnya ada di saya. Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. Nggak gitu sih ngomongnya. Yang jujurnya bukan itu mah versi jaim ya. Kalau versi jujurnya, kenapa? Karena kamu pelet gitu ya. Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Begitu ketemu, Bismillahirrahmanirrahim. Ria-ria dikit lah. Tapi ria untuk kebaikan kan, biar dapat seseorang yang sesuai dengan isi hati. Ngeklik langsung, ya Allah, berhasil. Dan setelah itu, biarin Allah aja yang ngatur. Mau kerja apa, mau tinggal di mana. Ternyata alhamdulillah saya ngerasain justru rezeki itu Allah mudahin setelah menikah. Dulu awal-awal saya datang ke Bandung, kita ngontraknya itu di rumah yang tempat pembuangan sampah di Tegalega tuh, di salah satu lapangan di Bandung, di pojok Tegalega itu ada pembuangan sampah. Kita tinggal di situ. Paling murah soalnya di situ. Mulai saya usaha nerjemahin buku, nggak ada yang mau nerbitin. Terjemahannya jelek katanya. Ya udah deh. Mungkin bukan terjemahannya yang jelek, melihat muka saya dia sebel. Banyak orang yang lihat muka saya tuh sebel, termasuk tadi calon istri saya pertama ngeliat muka saya, apaan sih nih orang kayak gini banget. Sekarang kok gini banget ya kamu. Tuh, terjemahin buku nggak bisa. Akhirnya saya nulis buku sendiri, karena nggak bisa nerjemahin, nulis aja sendiri. Capruk aja pokoknya, nulis apa yang bisa tulis. Ditaruh ke penerbit juga nggak ada yang mau nerbitin. Ada satu-satunya penerbit yang mau nerbitin, katanya royaltinya sedikit banget dan bayarnya setahun sekali. Bayangin, royalti setahun sekali. Sedikit sekali lagi tuh. Akhirnya saya terbitin sendiri. Jadi penerbit, jadi direktur, jadi penulis, jadi kuli. Angkat buku pakai kotak Marlboro, lintasin jalan Soekarno-Hatta, ngirim ke Sumatera, Kalimantan. Pelan-pelan akhirnya usaha nambah dari penerbitan ke jual pulsa. Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih, bahasa kerennya, vendor Telkomsel gitu ya. Saya tuh jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung sebelum ada di Alfamart dan Indomaret. 60 cabang pulsa. Terus nambah lagi ke jual beli mobil second. Beli, jual, dikira orang kaya banget, padahal gonta-ganti aja karena emang dijual. Tapi yang harga murah di bawah 100 juta, bukan yang mobil-mobil mahal. Terus coba-coba di properti. Ternyata Allah mudahin setelah menikah. Karena kenapa? Allah yang janjiin. Allah nggak mungkin ingkar janji. Gambling dikit lah di awal. Tapi di tengah dan di akhir kita akan melihat banget gimana Allah nunjukin kebenaran janji-janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepada engkau Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu
dan di dalamnya telah diberikan kepada engkau kebenaran, nasihat, dan juga ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada engkau Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya sebelum itu engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan bermajelis dalam halaqah ilmu setiap Rabu malam ini. Dan di akhir tahun ini kita memulai satu halaqah baru dalam kajian sharing Rabu malam, yaitu halaqah Darsus Sirah atau mempelajari Sirah Nabawiyah. Kita coba untuk mendalami kisah-kisah atau cerita dan sejarah dari kehidupan orang yang paling mulia, yang paling agung, yang rasa-rasanya nggak ada yang lebih pantas untuk kita pelajari kehidupannya dan kita kenal sosoknya daripada Muhammad Rasulullah SAW. Sampai targetnya apa? Sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Itu baru kita disebut dengan orang yang mencintai Nabi. Jadi kalau kita bilang mencintai Nabi tapi kita nggak terlalu kenal Nabi, cuman tahu namanya dan tahu sepenggal dua penggal kisah yang gak terlalu jelas tentang beliau, kayaknya ucapan kita itu belum terbukti. Karena orang yang mengenal seseorang baru disebut mengenal kalau dia tahu betul tentang cerita orang itu. Misalnya kita mengatakan saya kenal fulan, saya sahabatnya fulan, apalagi sampai mengatakan saya mencintai fulan. Kita gak mungkin mengatakan itu kalau kita gak kenal orangnya. Kalau sampai kita mengklaim mengenal Nabi tapi kita nggak tahu apa-apa tentang Nabi kecuali secuil kisah, berarti jangan-jangan kita belum jujur. Nah, harusnya seperti apa kita mengenal Nabi? Kalau seandainya kita mau melihatnya dari angle yang benar, harusnya kita mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Karena ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun selain diriku," maka Nabi mengatakan, "Belum cukup wahai Umar." Lalu Umar meralatnya mengatakan, "Aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri," maka kata Nabi, "Al-an ya Umar, sekarang baru cukup wahai Umar." Salah satu pelajaran dalam adegan itu adalah harusnya kita mengenal Nabi bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Kita mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita. Seperti apa kita mengenal ibu kita, ayah kita, pasangan kita buat yang udah punya pasangan, atau anak-anak kita. Maka kita belajar mengenal Rasulullah SAW lebih daripada mereka semua. Seorang ibu tahu betul karakter anaknya. Seorang ayah tahu betul tentang kebutuhan anak-anaknya. Seorang suami atau istri tahu betul tentang sifat pasangannya. Anak tahu betul apa yang baik untuk orang tuanya, apa yang menyenangkan hati orang tuanya, dan seterusnya. Maka harusnya kita lebih tahu betul tentang Nabi daripada keluarga kita. Ini salah satu goalsnya, sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita sendiri. Dan ini bukan hanya buat teman-teman di sini, tapi juga buat saya pribadi. Sambil saya menyampaikan, karena ini bukan dari saya hanya menerjemahkan bacaan dan wawasan yang saya dapatkan baik ketika dulu masih belajar di Al-Azhar maupun sampai sekarang karena jadi murid itu seumur hidup terus belajar ke dalam bahasa yang mungkin mudah-mudahan bisa lebih mudah kita fahami tentang sirah Nabi. Sehingga kita sama-sama nanti satu saat makin lama makin kenal dengan Nabi, makin tahu tentang Nabi sampai bukan hanya yang zahirnya. Karena seperti yang saya pernah sampaikan, sunnah Nabi itu ada 3.
hanya dari 3 ini mungkin 2 sering dibahas, tapi yang ketiganya jarang dibahas. Ada sunnah, surah, penampilan Nabi. Sebagian dari penampilan Nabi hukumnya wajib diikuti, sebagian yang lain hukumnya sunnah diikuti. Artinya penampilan Nabi itu banyak dibahas, tentang jenggotnya, tentang sorbannya, tentang jubahnya, tentang sendalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sirah, perbuatan Nabi. Kehidupan Nabi secara zahir. Cara tidur Nabi, cara berdiri Nabi, cara jalan Nabi, sikap Nabi, marah Nabi, dan seterusnya. Sirah, aktivitas Nabi, termasuk jihadnya Nabi, dakwahnya Nabi, kehidupan pribadi beliau, kehidupan keluarganya, kehidupan masjidnya, kehidupan tetangganya, kehidupan masyarakatnya, dan seterusnya. Sirah, itu banyak dibahas, dan sekarang pun kita sedang membahas itu. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, sarirahnya Nabi. Jadi ada surah, ada sirah, ada sarirah, perasaan Nabi. Apa yang membuat Nabi bahagia, apa yang membuat Nabi sedih, apa yang membuat Nabi berkenan, apa yang membuat Nabi gak suka, apa yang membuat Nabi sakit hati, apa yang membuat Nabi berkesan di dalam hatinya, gimana Nabi memaafkan kesalahan orang lain, apa yang membuat Nabi malu, apa yang membuat Nabi marah. Semua itu masuk dalam kategori sarirah. Gimana Nabi orangnya sangat menjaga perasaan, sehingga paling gak suka menyinggung orang lain atau memberatkan orang lain, membebankan orang lain. Itu namanya sarirah. Kita sampai kalau bisa mengenal sarirahnya Nabi, bukan hanya surah dan sirah, tapi sampai sarirah. Karena kalau kita gak belajar sarirah Nabi, kita hanya belajar kulitnya, yaitu yang tampak saja. Jangan-jangan semakin kita mengetahui sunnah Nabi, semakin kita jadi bikin orang gak nyaman. Semakin galak, semakin eksklusif, bahkan jangan-jangan gak sengaja kita semakin merasa paling benar. Padahal Nabi SAW sendiri dengan sarirah beliau adalah orang yang paling menyenangkan. Gimana Nabi jadi orang yang paling menyenangkan? Itu sarirah, bukan sirah, bukan surah. Nabi menyenangkan bukan hanya karena beliau ganteng, itu udah pastilah. Tapi banyak orang ganteng tapi nyebelin ya. Ada orang, yanya kencang di belakang. Ada cewek makin cantik, makin bikin kita kayak gak nyaman gitu. Kenapa gak nyaman? Karena mungkin kecantikan dia itu jadi fitnah, kecantikan itu bikin dia jadi jutek atau apa. Ada orang secara fisiknya hampir bisa dibilang sempurna, dia fisiknya keren, tapi karena sarirahnya, mentalnya, perasaannya itu enggak humble sama orang lain, akhirnya kita juga enggak nyaman bareng dia. Makanya ada orang memilih pasangan walaupun yang tampak duluan itu fisik, tetapi kadang-kadang ada orang yang kayaknya pasangannya biasa banget, tapi dia kayak happy banget sama orang itu. Kenapa? Karena cocok secara karakter. Nah, artinya mungkin kita wawasan tentang Nabi itu bagus, surahnya kita mencontohkan Nabi itu hampir sempurna, karena nggak ada yang sesempurna Nabi pastinya. Cuman kok nggak bisa bikin orang nyaman? Jangan-jangan kita tahu banget surah, belajar banyak sirah, tapi hampir kurang aware tentang sarirahnya Nabi, perasaan Nabi. Ada hadis, ketika Nabi menyampaikan hadis itu nyaman didengar. Ketika kita yang ngomongin hadis yang sama, kok jadi bikin orang nggak suka, jadi bikin orang sedih gitu. Jangan-jangan bukan teks hadisnya. Hadisnya sahih, bahkan mutawatir, Bukhari, Muslim. Tapi hadis yang sahih itu ketika Nabi yang menyampaikan, orang nyaman. Ketika kita yang menyampaikan, orang malah sedih. Berarti ada sarirah yang kelewat, yang miss, yang kita nggak mempackaging, membungkus teks tadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Nah, kita pengen belajar kehidupan Nabi itu bukan hanya yang tampak, tetapi kita pengen mendalami dari sisi-sisi sarirahnya. Nanti yang akan teman-teman dengarkan dari kajian sirah ini, mungkin hal-hal yang teman-teman udah pernah dengar dari yang lain. Karena kajian sirah itu banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan. Apalagi kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, buka di YouTube pakai dicarinya pakai bahasa Arab, itu akan lebih dahsyat lagi. Cuman kenapa kok tetap perlu mendengar? Mungkin kalau pelajarannya sama, refresh, recharging iman. Kalau enggak, maka pasti ada angle yang berbeda. Objeknya sama, kejadiannya sama, peristiwanya sama, tapi ibrahnya berbeda. Kenapa ibrahnya berbeda? Karena
interpretasi dan sudut pandang berbeda. Kok bisa kayak gitu? Karena semua tentang Nabi itu adalah mutiara. Dilihat dari mana aja bercahaya. Ada yang cahayanya dari sebelah sini. Wah, saya lihat dari sini ada ibrah, pelajaran penting, petunjuk hidup. Kata yang lain, dari sebelah sini juga ada petunjuk, banyak. Jadi nggak bisa kita hanya menyimpulkan kehidupan Nabi dari satu sudut pandang. Saking sempurnanya kehidupan beliau. Nggak ada syubhatnya. Kalau ada yang nggak kita ngerti, bukan syubhat. Syubhat itu apa? Hal-hal yang meragukan, yang nggak penting, yang sia-sia itu nggak ada dalam kehidupan beliau. Dari sejak beliau dalam kandungan, bukan hanya dari sejak dapat wahyu, dari sejak dalam kandungan itu udah jadi ibrah, pelajaran yang luar biasa tentang sosok beliau. Makanya saya pikir udah waktunya kita untuk nambah menu dalam kajian Rabu malam kita yang udah berjalan lebih dari 5 tahun. Sebetulnya kajian Rabu malam ini udah berjalan lebih dari 10 tahun teman-teman. Karena sebelum ada Pemuda Hijrah, Rabu malam udah ada kajian saya di Masjid Al-Latif. Cuman dulu kajiannya yang hadir paling 15 orang, 20 orang. Kalau Persib lagi main libur ya. Alhamdulillah kemudian dengan adanya Pemuda Hijrah kita kerja dakwah bareng-bareng jadi rame, kemudian jadi berkembang. Artinya dulu tuh kajian kita tuh udah sempat masuk ke level apa, kemudian kita coba lightkan lagi supaya semua orang bisa nyaman dengan bahasa-bahasa taklim. Dulu udah agak bold tuh. Makanya saya bilang dulu kajian kita tuh membahas tentang rijal, para tokoh-tokoh kesatria Islam. Saya pernah bahas Ikrimah anaknya Abu Jahal, seberapa kerennya Ikrimah. Saya bahas juga tentang kisahnya Imam Hasan Al-Basri, Ibnul Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, sampai yang terakhir sebelum datangnya Pemuda Hijrah kita membahas Nuruddin Zinki. Dulu tuh udah sampai ke pembahasan rijal, tokoh-tokoh Islam. Tapi karena kebutuhan dakwah dengan segmen yang lebih luas, kita pakai menu yang lebih light lagi. Sekarang cengeknya dikurangin, ya. Jadi light, jadi semua orang bisa makan, anak kecil juga bisa makan nasi gorengnya. Tapi itu udah berjalan 5 tahun. Sekarang saatnya pakai tambahan cengek, lebih lada dikit. Supaya apa? Supaya lebih nikmat, supaya lebih kerasa. Nah ini kita tambahin dengan siro. Saya pikir semua teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang udah lama ngaji, udah rajin ngaji, udah ngejar taklim. Yuk belajar siro sama-sama sampai kita mengenal sosok Nabi seperti kita mengenal keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan sesuatu yang beresiko tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko nggak diridhoi Allah kan bahaya. Nggak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Nggak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan. Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Tapi pede jawabnya. Sampai mertua juga. Belum lagi ngeluarin dalil ya. Kan ustadz lah ya. Banyak dalil ya. Ayat, hadis, banyak lah udah saya kumpulin bisa jadi satu buku tuh. Khusus ayat dan hadis untuk melamar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ayat dan hadis bahan untuk melamar, nembak calon mertua lah. Pak, itu ada tuh hadis ya. Cuman saya agak-agak ragu nih bunyinya kayak gimana tuh, kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari Ustadz nih hadis sahih loh Pak. Kalau datang seorang pemuda yang baik akhlaknya gitu kan ya. Jangan ditolak. Itu saya pernah dengar, Bapak pernah dengar? Pernah sih. Nah gimana Pak? Saya beres langsung urusan. Masa dia mau nolak hadis kan ya? Ingkar sunnah tuh udah jadinya bahaya. Duh jangan pakai hadis deh dan segala macam. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Nikah tuh nggak punya modal tapi ya bismillah aja lah. Gambling kan. Masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan nggak mungkin. Kan menikah itu untuk taat kepada Allah kan. Gua hawa nafsu, emang hawa nafsu. Masa nikah nggak pakai hawa nafsu? Ini ada yang keliru di masyarakat kita. Katanya nggak boleh menikah karena hawa nafsu. Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Oh nikah nggak karena Allah tuh, karena nafsu. Nggak berbenturan dua hal ini. Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu namanya karena Allah.
Nggak ada cerita karena Allah berarti nggak melibatkan hawa nafsu. Nggak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lo kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu nggak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi nggak dibilang, gue jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab nggak ada pahala, yang ada al-jaza, al-ajru. Al-jaza itu artinya balasan, al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya. Itu al-jaza, al-ajru. Termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Nggak masalah mengharapkan, saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Nggak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu halal. Tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat, apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen menyalurkan kebutuhan biologis saya secara halal. Wah, nggak karena Allah nih, nafsu nih. Emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litaskunu ilaiha? Apa arti litaskunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman, gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya. Itu bahasa. Dan di Al-Mu'minun juga dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau nggak bisa hafizun, maka dia salurkan. Gimana cara nyalurinnya? 2. Illa ala azwajihim. Yang kedua nggak usah dibahas. Yang satu aja. Illa ala azwajihim, kepada istri mereka. Bukan istri mereka, istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu, kata Allah, faulaika humul adun. Dan Allah nggak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi menikah karena Allah, karena saya ingin menyalurkan kebutuhan biologis secara halal misalnya. Makanya mencari yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau misalnya ada yang kriterianya harus yang Arab, cari aja Syarifah, Habaib apa. Kalau Habib perempuannya Syarifah kan ya. Atau saya pengen yang Oriental, pergi aja ke Korea lah atau ke Jepang. Saya pengen yang misalnya etnik, bisa di Indonesia misalnya. Ini mas selera, nggak masalah. Bukankah Nabi justru mengatakan memilih perempuan itu yang pertama justru fisiknya? Walaupun yang paling berharga bukan fisik, tapi tetap ditaruh yang paling depan. Karena itu yang ketahuan duluan kan. Kita nggak mungkin tahu kesolehannya langsung ketika awal ketemu, ini soleha banget nih, belum tentu. Ketika udah kenal dekat baru tahu ternyata dia rajin tahajud, rajin tilawah. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat dia di Instagram postingan terakhir tilawah, alhamdulillah 1 juz hari ini misalnya. Bisa kayak gitu. Tapi rata-rata yang pertama dilihat fisiknya kan ya. Walaupun fisik banyak menipu sih, hasil editan segala macam. Pas ngeliat orangnya, lebih cantik dari di Instagram sih. Dia salah ngedit. Ini artinya teman-teman, kalau menikah itu karena Allah, kenapa takut? Bukankah Allah sendiri berjanji kalau mereka fuqara, apa arti fuqara? Nggak punya apa-apa. Kalau miskin masih punya apa-apa, cuma dikit. Kalau fuqara nggak punya apapun. Allah yang yughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Oh, Allah yang cukupin, ya udah selesai. Nikah, datang, yuk nikah yuk. Nggak gitu sih caranya. Terlalu polos kayak gitu mah pasti ditolak lah. Adalah trik-triknya pasti teman-teman udah mempraktekkan, kalau nggak pasti berstatus masih jomblo ya. Jomblo itu kurang kreatif menurut saya. Kalau yang udah nikah pasti kreatif banget, tahu banget cara-caranya gimana ya. Alhamdulillah berhasil. Setidaknya untuk dia berhasil setelah puluhan orang yang gagal misalnya. Kalau yang jomblo nih kayaknya harus latihan nih, belajar kepada yang udah nikah, nanti di kantor sambil istirahat sharing deh. Gimana dulu lu nembak calon istri? Gitu aja. Gimana gitu aja, tahajud dulu. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati dia memang ada di dalam tubuhnya, tapi pemiliknya bukan dia, tapi engkau ya Allah. Setahu saya nih, dia kayaknya hatinya ke si fulan. Dah saya mah gak bisa kecuali dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya berhasil. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya sering bilang, saya itu bukan tipe istri saya loh. Sangat bukan tipe istri saya. Ada
hal yang pantang buat istri saya, 4-4-nya ada di saya. Subhanallah. Kok bisa berhasil, Ustaz? Dia berdoa, ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Saya cuma berdoa sekali, ya Allah, please yang itu. Ternyata tiba-tiba ya, kelepek-kelepek gak berhasil dia. Saya tanya, kenapa kamu milih saya? Bukankah 4-4-nya ada pada saya? Pertama, gak mau orang Sumatera. Katanya orang Sumatera itu keras. Saya dulu orang Sumatera itu keras. Orang Aceh, Sumatera, kuliah di Mesir. Nggak Mesir mah, Sumateranya Arab. Kan Arab juga ada Sundanya, ada Jawa ya. Sundanya Arab itu kayak Yaman. Itu Sundanya Arab, lembut-lembut. Sampai Nabi sendiri mengakui kan, orang Yaman itu hatinya lembut. Kalau Jawanya Arab itu yang ulet gitu kerja itu Palestina. Karena Palestina itu terkenal dengan keteguhannya. Tapi kalau Sumateranya Arab, yang ngomongnya keras gitu, belak-belakan, spontannya luar biasa, itu Mesir banget. Di Mesir nggak ada ceritanya kita nunggu Damri, itu nggak ada. Yang ada ngejar Damri. Kita nunggu di halte, Damri ngeliat kita makin iseng tuh, dicepetin. Mahasiswa cepat begitu. Kita lari ngejar. Yang nggak biasa naik Damri itu mahasiswa Malaysia, karena mereka kan beasiswa dari kerajaan, sehingga dianjurkan jangan naik Damri, naik taksi. Tapi kadang-kadang mereka kehabisan duit juga naik Damri. Begitu turun, berlawanan arah, itu ngegelundung tuh. Kita di atas ketawa-ketawa aja, Malaysia. Bukan negaranya, yang orangnya karena terbiasa naik taksi, naik MRT. Dan kita mah Damri, dusak-dusakan. Kalau udah ramai di dalam Damri marah-marah, sallu ala Nabi, udah sallallahu alaihi wasallam. Cara paling sederhana mendamaikan orang di Mesir itu suruh salawat. Humar segala macam. Mereka kalau ngomongnya kasar tuh nyebutnya humar, keledai. Karena keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di Al-Quran kan. Ya humar gitu dan segala macam humar. Sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai lagi gitu. Tapi pas salawat mereka bisa cooling down dulu dikit. Saking menghargai Rasulullah ya. Kadang-kadang ada juga yang sambil marah. Sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir, orang Sumatera kuliah di Mesir, kebayangan? Udah Sumatera itu mungkin agak keras, kuliah di Mesir. Jadi wataknya tuh terbentuk dengan dua negeri. Alhamdulillahnya ketemu orang Jawa yang mungkin beda banget dengan Sumatera. Nggak mau dia orang Sumatera. Saya Sumatera. Sumatera Aceh pula. Dan Aceh di tempat markasnya GAM. Aceh PD. Dan itu kan GAM dulu banyak di situ ya. Terus yang kedua, nggak mau yang kulitnya dof. Kebanyakan ke pantai misalnya. Saya nyebutnya nggak dop sih, nyebutnya eksotis gitu. Ketiga, nggak mau yang berewokan. Nggak usah tanya kenapa. Keempat, nggak mau anak pesantren. Ini juga nggak tahu kenapa nih. 4-4-nya ada di saya nih. Ya Allah, please jangan itu. Ya Allah, saya pengennya itu. Kuat-kuatan doa. Ternyata doa saya lebih diijabah. Tadi kan, Ustaz. Pas ketemu sama dia, kenapa kamu mau sama saya? Padahal 4-4-nya ada di saya. Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. Nggak gitu sih ngomongnya. Yang jujurnya bukan itu mah versi jaim ya. Kalau versi jujurnya, kenapa? Karena kamu pelet gitu ya. Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Begitu ketemu, Bismillahirrahmanirrahim. Ria-ria dikit lah. Tapi ria untuk kebaikan kan, biar dapat seseorang yang sesuai dengan isi hati. Ngeklik langsung, ya Allah, berhasil. Dan setelah itu, biarin Allah aja yang ngatur. Mau kerja apa, mau tinggal di mana. Ternyata alhamdulillah saya ngerasain justru rezeki itu Allah mudahin setelah menikah. Dulu awal-awal saya datang ke Bandung, kita ngontraknya itu di rumah yang tempat pembuangan sampah di Tegalega tuh, di salah satu lapangan di Bandung, di pojok Tegalega itu ada pembuangan sampah. Kita tinggal di situ. Paling murah soalnya di situ. Mulai saya usaha nerjemahin buku, nggak ada yang mau nerbitin. Terjemahannya jelek katanya. Ya udah deh. Mungkin bukan terjemahannya yang jelek. Lihat muka saya dia sebel. Banyak orang yang lihat muka saya tuh sebel. Termasuk tadi calon istri saya pertama ngeliat muka saya, apaan sih nih orang kayak gini banget. Sekarang kok gini banget ya kamu?
Tuh, terjemahin buku nggak bisa. Akhirnya saya nulis buku sendiri, karena nggak bisa nerjemahin, nulis aja sendiri. Capruk aja pokoknya, nulis apa yang bisa ditulis, tulis. Ditaruh ke penerbit juga nggak ada yang mau nerbitin. Ada satu-satunya penerbit yang mau nerbitin, katanya royaltinya sedikit banget dan bayarnya setahun sekali. Bayangin, royalti setahun sekali. Sedikit sekali lagi tuh. Akhirnya saya terbitin sendiri. Jadi penerbit, jadi direktur, jadi penulis, jadi kuli. Angkat buku pakai kotak Marlboro, lintasin jalan Soekarno-Hatta, ngirim ke Sumatera, Kalimantan. Pelan-pelan akhirnya usaha nambah dari penerbitan ke jual pulsa. Cie. Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih, bahasa kerennya, vendor Telkomsel gitu ya. Saya tuh jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung sebelum ada di Alfamart dan Indomaret. 60 cabang pulsa. Terus nambah lagi ke jual beli mobil second. Beli, jual, dikira orang kaya banget, padahal gonta-ganti aja karena emang dijual. Tapi yang harga murah di bawah 100 juta, bukan yang mobil-mobil mahal. Terus coba-coba di properti. Ternyata Allah mudahin setelah menikah. Karena kenapa? Allah yang janjiin. Allah nggak mungkin ingkar janji. Gambling dikit lah di awal. Tapi di tengah dan di akhir kita akan melihat banget gimana Allah nunjukin kebenaran janji-janjinya.